Ferensi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasca kehamilan. Pasca kehamilan dimaknai sebagai periode pemulihan dimulai setelah kelahiran bayi dan plasenta serta mencerminkan keadaan fisiologi ibu, terutama pada sistem reproduksi kembali seperti mendekati keadaan sebelum hamil. Perkenalkan, nama saya Catherine Dwi Cahyani dari kelas P19D, NIM P19175. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal yang perlu dilakukan seorang ibu pasca kehamilan. Yang pertama, ibu sebaiknya menggendong anaknya pada saat mahari tiba. Hal ini bertujuan untuk melindungi anaknya dari makhluk halus atau gaib. Yang kedua, sebaiknya ibu goreskan ramuan jeruk nipis serta enjet di bagian perut agar luka pada perut ibu cepat. Nama saya Ira Arvitasari, NIM P19173. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fakta dan mitos ibu pasca kehamilan. Yang pertama ada ibu harus mengkonsumsi anggur, minyak wijen, dan ramuan tradisional untuk mengeluarkan angin. Tidak ada aturan medis untuk rekomendasi ini. Tidak ada salahnya mengkonsumsi zat ini dalam jumlah sedang, tetapi jika dikonsumsi secara berlebihan dapat mempengaruhi ibu dan bayi, karena segala hal yang dikonsumsi ibu akan ditransfer ke bayi melalui ASI. Dan yang kedua ada ibu dan bayi tidak boleh terkena angin atau AC. Selama membuat ibu dan bayi nyaman, tidak ada salahnya untuk menyalakan AC atau kipas angin. Ini juga akan membantu mencegah ruam pada ibu dan bayi. Saya Lina Nurvitasari, NIM P19176 dari kelas P19D kelompok 3 akan menyebutkan fakta dan mitos ibu pasca kehamilan. 1. Setelah bayi lahir, ibu pasti akan mengalami depresi. Benar bahwa banyak perempuan yang memiliki suasana hati yang buruk atau tertekan beberapa hari sesudah proses melahirkan. 2. Ibu tidak diizinkan mandi atau menyentuh air karena akan masuk ke tubuh. Namun, tidak ada dasar penelitian untuk kepercayaan ini. Mandi secara teratur justru bisa memastikan kebersihan dan kenyamanan ibu hamil. Perkenalkan, nama saya Ismiati Ida Marfuah, NIM P19174 dari kelas P19D Universitas Kusuma Husada Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pantangan atau larangan yang tidak boleh dilakukan oleh ibu pasca kehamilan. Yang pertama, diet ketat. Demi mendapatkan kembali tubuh yang langsing setelah melahirkan, banyak ibu yang langsung melakukan diet ketat. Padahal ini tidak baik dan bisa mempengaruhi kualitas dan kuantitas ASI. Yang kedua, berenang. Untuk ibu yang melahirkan secara normal, sebaiknya hindari berenang dalam beberapa hari pertama setelah melahirkan, hingga luka jahitan benar-benar kering. Saya Vimela Amalia, NIM P19170, menyampaikan pantangan atau larangan yang tidak boleh dilakukan pada kehamilan, yaitu mengangkat benda berat. Baik melahirkan secara normal maupun sesar, sebaiknya hindari aktivitas yang mengharuskan Anda mengangkat atau mendorong benda berat. Yang selanjutnya, mengejan saat BAB. Otot yang Anda gunakan saat mengejan untuk melahirkan sama dengan otot yang Anda gunakan untuk mengejan saat BAB. Maka setelah melahirkan, jangan siksa lagi otot tersebut untuk mengejan karena BAB keras. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin, NIM P19178 dari kelas P19D. Di sini saya akan menjelaskan dari aspek sosial budaya pasca kehamilan. Upacara mendem ari-ari. Ari-ari atau plasenta disebut juga dengan aruman. Bagi orang desa, ada kepercayaan bahwa ari-ari merupakan saudara bayi tersebut. Oleh karena itu, ari-ari dirawat dan dijaga sebaik mungkin. Misalnya di tempat penanaman ari-ari diletakkan lampu penerangan. Artinya, lampu tersebut merupakan simbol pepadang bagi bayi. Pemagaran di sekitar tempat penanaman ari-ari dan ditutup bagian atas pagar juga dilakukan agar tidak kehujanan dan binatang tidak masuk ke tempat itu.
Perkenalkan, nama saya Intan Widiawardani dari kelas P19D dengan nomor NIM P19172. Di sini saya akan menyampaikan tentang aspek sosial budaya ketika bayi baru lahir. Saya akan menyampaikan tentang upacara selapan. Rangkaian upacara selapan yaitu melakukan pemotongan rambut dan pemotongan kuku pada bayi. Upacara selapanan biasanya dilakukan dengan sesederhana mungkin. Dan pada sore harinya sebelum pemotongan rambut, biasanya masyarakat merayakan dengan membuat bancaan yang akan dibagikan kepada warga sekitar, dibagikan kepada kerabatnya dan anak-anak kecil di lingkungan sekitarnya.